Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya ini Pak Presiden, Bapak sudah, saya mengikuti Bapak sejak konvensi 2004. Kalau dalam konteks cita-cita dan tekad sama persis seperti yang dulu pernah Bapak sampaikan. Yang berbeda saat ini adalah Bapak eksekutif, artinya eksekusinya yang justru yang berbeda. Gitu. Kalau saya hitung, Pak Presiden sejak terpilih ini sebagai presiden elektif itu sudah 1 tahun, sedangkan sebagai pemerintah boleh dikatakan dalam waktu dekat nanti 6 bulan. Nah tadi Pak Presiden sudah menyampaikan capaian-capaian ya dalam 130 hari. Pertanyaan saya Pak Presiden kan selalu melihat Indonesia dalam konteks realism survival seperti yang waktu itu pernah Bapak sampaikan. Tantangan kita pasti ada geopolitik, ada geoekonomi, sekarang terbukti dengan Trump, tarif. Kemudian persoalan ekonomi domestik. Bapak selalu mengatakan ada ICOR yang juga masih rendah, yang harus kita kejar. Tapi itu semua terpulang pada birokrasi, karena Bapak sebagai eksekutif pasti harus mampu menggerakkan cita-cita Bapak ini dengan birokrasi yang sangat luar biasa. Sangat masif tapi juga sangat efektif gitu. Dan birokrasi ini pasti dibutuhkan juga rule of law. Bapak sering mengatakan negara gagal kalau terjadi korupsi dan itu adalah hukum. Nah, pertanyaan saya Pak Presiden, sejauh ini Bapak melihat dalam 6 bulan Bapak bekerja sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, kalau dari skala 1 sampai 10 Pak Presiden, ini sudah berapa Bapak menilainya? Pencapaian Bapak ini, karena banyak yang berharap Bapak ini justru melakukan lompatan, karena kita cuma punya waktu 13 tahun untuk mencapai Indonesia emas. Dan Bapak punya waktu 5 tahun, dan sekarang sudah hampir 1 tahun. Artinya Bapak melihat skala 1 sampai 10 dalam 6 bulan ini sudah berapa? Apakah nanti 6 bulan ke depan akan ada strategi yang berubah untuk mempercepat lagi? Pertanyaannya tadi Pak, birokrasi dan penegakan hukum. Karena kita melihat justru jangan-jangan itu sebagai kuncinya. Penegakan hukum dimulai dari tentunya aparat penegak hukum. Karena penegakan hukum yang baik adalah bukan ke depan, tajam ke depan, tapi tajam ke dalam, bukan tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas. Nah mungkin itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaan sangat bagus. Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya sejauh ini Pak? 5 bulan ya, 6 bulan. Saya terus aja saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Masih jauh Pak ya, dari 9 berarti. Tapi artinya nanti akan ngegas ya Pak ya? Tapi passing grade. Nilainya C itu. Tidak hair. Iya kan? Member. Iya, saya tidak hair. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang cowboy kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Benar nggak? Kasihan menteri-menteri saya. Jam 12 malam saya telepon, ya kan? Jadi saya ingin kita memang harus bergerak cepat. Tapi bagaimana kalau kalian bisa yakinkan MPR DPR memberi saya mandat apa itu? Super semar. Mandat yang apa gitulah. Bisa tak ya. Atau siapa bisa kasih saya tongkat Nabi Musa atau ya. Jadi memang Anda benar. Jadi birokrasi kita menjadi masalah. Dan sikap mental. Saudara-saudara, demokrasi ini membuat semua politisi
yang dipilih bupati, wali kota, gubernur harus membalas tim sukses, harus membalas mereka yang mendukung. Artinya apa? Semua ingin jadi ASN, semua ingin jadi pejabat. Akhirnya Bagi-bagi. bloated demokrasi. Tapi ini menjadi undang-undang, saya harus laksanakan. Iya kan? Nah sekarang saya bilang oke, kita harus terima sekian ratus ribu ASN, oke. Tapi ASN-nya itu harus benar. Seleksinya harus benar, akademis, intelektual, fisik dan sebagainya, dan dia harus bersedia ditempatkan di mana saja. Jangan-jangan, ya kan, dari kabupaten X umpamanya ya, dia diajukan oleh bupati dan sebagainya. Saya mau jadi ASN di kabupaten X. Kalau bisa di kecamatan C. Syukur-syukur nggak jauh dari rumah saya. Kira-kira gitu. Ini ada kecenderungan ya. Jadi sekarang saya minta ASN tanda tangan. Bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi benar. Tapi saya lihat ya, yang saya merasakan dengan suatu sikap yang tegas, penjelasan dari semua pemimpin politik, mereka bereaksi. Saya dulu diberitahu kalau Inpres, Kepres, PP, ya, produk-produk dari istana itu katanya minimal 6 bulan. Rata-rata 10 bulan sampai 18 bulan. Ya, mungkin Anda dengar juga ya. Anda bisa cek sekarang. Ya. Perpres, Inpres mungkin kalau 3 minggu udah paling lama itu mungkin. Pupuk itu cepat, Pak. Soal pupuk itu cepat. Cepat itu. 150 aturan. Cepat. Enggak. Dan saya kadang-kadang percaya sama menteri-menteri yang saya delegasikan. Tak, dia lihat ini Menteri Pertanian nggak tahu ada berapa belas pejabat dia sudah pecat. Ya kan? Dari lingkungan dia sendiri. Ada yang ketahuan terima sogokan, ada yang begini, ada yang begitu. Suatu saat direksi Bulog diganti semua. RUPS-nya hari Sabtu. Kenapa? Karena kurang cepat, ya kan? Ini kan panen nggak bisa nunggu. Hah? Petani sudah panen. Ini gabahnya, tapi si Bulog nunggu di gudang. Iya, petani harus ke kabupaten, bagaimana? Si pejabat kamu harus ke ujung sawah. Kamu digaji untuk melayani. Hal seperti itu dia copot. Pimpinan wilayah. Dengan 3, 4 kali, 5 kali kasus contoh, akhirnya birokrasi tahu. Adanya birokrasi, eksekusi untuk mencapai hal-hal yang berguna, bermanfaat segera untuk rakyat. Are you with me or not with me? Kalau enggak ya sudah, kau pinggir. Ya kan? Kalau perlu kau di rumah aja deh daripada bikin rusak di kantor, ya kan? Nah, saya nggak tahu kalau kalian bisa yakinkan MPR, kasih saya wewenang, ya kan? Boleh mecat ASN, boleh mecat. Ntar dituduh otoriter lagi, Pak. Kenapa? Dituduh otoriter. Otoriter. Ya udah, jadi di satu pihak, Pak, gimana Pak? Saya nggak mau otoriter, jadi saya ikut. Menurut saya tempo kita ini sudah agak lumayan, menurut saya ya. Jadi saya itu berterima kasih dengan menteri-menteri saya, terus terang aja, ya kan. Banyak yang ya tapi itu risiko. Saya bilang kalau pemimpin politik di puncak itu pasti akan diterpa. Dan itu risiko, nggak apa-apa, ya kan. Yang penting niat kita baik. Niat kita baik, berbuat untuk rakyat. Dan kita juga harus kesatria. Saya udah kasih tahu. Saya kalau dalam tahun keempat, kelima, saya menilai saya tidak mencapai apa yang saya inginkan,
ya saya akan berhenti dari politik. Iya kan? Saya hanya mengabdi untuk rakyat, nggak ada apa-apa lagi. Iya kan? Saya kira saya berhak untuk istirahat, ya kan sebetulnya. Tapi kalau saya masih dipercaya dan saya punya tim yang bagus, why not? Saya bullish, saya apa ya, semangat. Saya merasa mungkin, yang saya sangat senang kemarin, saya bangga sekali, harga daging Ramadan sama Idul Fitri tidak naik gila-gilaan. Harga telur juga oke. Harga ayam juga oke. Iya kan? Yang dikomentari harga cabai, Pak. Fair dong. Petani cabai sekali-sekali setahun menikmati keuntungan, iya kan? Jangan manja lah, kalau menurut saya lah, iya kan? Iya kan? Tapi Pak Presiden, untuk aparat penegak hukumnya sendiri, apa yang Bapak lakukan untuk menertibkan pajak, TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai? Kira-kira ada program apa untuk penegakan rule of law? Karena untuk Ya, ini bagus sekali, ya tentunya ya. inspektorat juga, Pak. Ya tentunya, azas organisasi sebetulnya sangat sederhana, yaitu the right man on the right place. Kalau nggak beres, ganti pemimpinnya. Sama dengan kesebelasan sepak bola, tak, wah kok nggak ada kemajuan, copot itu manajer, ganti manajer baru. Ya, ini kita harus tega. Jadi saya kira Anda sudah monitor, ada berapa dirjen yang saya copot, ada menteri juga yang terpaksa saya reshuffle, ya kan? Nggak bisa kerja dalam tim, etc. Tapi benar, jadi kita sekarang akan lebih kuat untuk akuntabilitas, ya kan? We already have the target, we already have the resources, uang yang ada, ini yang ada, mana produk yang dibutuhkan, ya kan? Menurut saya kita perizinan kita sudah kita banyak pangkas, masih kurang, ya. Karena itu juga kita kena akibatnya, ya. Si Amerika mengeluh, kamu lakukan ini terhadap barang saya, ya. Jadi kita koreksi diri kita. Tapi saya merasakan apa yang saudara katakan, birokrasi kita harus kita perbaiki dengan baik, dan saya kira ada semangat sekarang, saya katakan banyak orang baik yang belum diberi kesempatan. Jadi saya sampaikan, hai saudara-saudara dirjen-dirjen, saudara direktur, saudara-saudara birokrat, kalau sudah dapat kesempatan, tampilkan yang terbaik, kalau tidak kau pinggir, saya akan ambil anak-anak muda yang lebih baik. Banyak saya lihat di universitas-universitas anak-anak pintar, ya kan, mungkin umurnya masih muda, 41, 42, 44, 45, lulusan ini bagus-bagus. Sudah saatnya kita kasih kesempatan. Dan saudara-saudara, ini sekarang ini, contoh ya, makan bergizi. Makan bergizi, Mas Suta ya, kita mendidik 32.000 sarjana yang terbaik, yang IQ-nya itu di atas 120, dan pendaftarannya online, gak ada anaknya siapa, ponaknya siapa, masuk 32.000. Yang menarik dari 2.000 angkatan pertama, kita menemukan, ya, saya ulangi, persyaratannya tidak 120, persyaratannya adalah kalau tidak salah 110. Tapi
dari 2000 angkatan yang pertama, ya 2 angkatan pertama 1000, kita menemukan 25% IQ-nya di atas 120. Nah, Mas Uta, kenapa angka 120 ini menarik? Karena ini saya belajar juga dari sejarah. Saya belajar dari Harvard. Jadi mereka mengatakan, kalau IQ seseorang itu 120 ke atas, orang ini akan sangat produktif dan akan mencapai prestasi tertinggi di bidangnya. Itu hasil Harvard itu. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat sipil, Pak. Proses pembentukan undang-undang kita, proses legislasi, makin jauh dari rakyat, Pak. Tidak ada partisipasi publik yang bermakna. Dan menjadi semakin krusial hari-hari ini, Pak. Terutama karena kalau kita lihat daftar RUU yang akan segera dibahas di DPR, RUU kepolisian, RUU kejaksaan, hingga RUU penyiaran, Pak Presiden. Dan dalam berbagai RUU ini tampak ada pola yang mirip, Pak. Wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan oleh aparat, dari mulai kasus pelecehan seksual perwira, dari mulai korupsi, dari bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan aparat. Saya ingin tahu pendapat Bapak sebagai presiden pribadi. Bapak setuju polisi perlu diperluas kewenangannya atau justru malah harus ditambah pengawasan dan wewenangnya diperkecil, Pak Presiden? Baik, saya jawab ya. Jadi terima kasih. Ya, ini akan saya perhatikan. Saya memang percaya dengan sistem ya. Tadinya Menko Polkam, habis itu Kapolri. Kan ada juga kalau tidak salah apa itu? Oversight yang di atas Polri itu, Kompolnas, ya kan itu juga terdiri dari tokoh-tokoh itu kan. Kemudian kita juga punya, ya kita kan punya sistem politik, bahwa semua undang-undang itu kan dibahas oleh semua partai politik yang dipilih oleh rakyat, kan begitu kan? Ya, jadi itu ya. Tapi terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang, mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Sebetulnya tadinya saya anggap undang-undang TNI adalah hanya masalah yang krusial, itu kan hanya masalah penambahan usia pensiun. Tiga pasal, Pak. Iya. Tapi yang intinya kan itu yang ada perubahan. Yang lain kan tidak ada. Tapi kita nggak tahu ada apa enggak, Pak. Soalnya nggak pernah dibuka. Loh, tapi kan dipelajari oleh semua partai, termasuk partai oposisi di luar pemerintah kita. Dan iya kan? Kembali ke itu, Pak, karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan parlemen begitu. Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. Tapi iya, kuncinya rakyat jadi, tidak mendapatkan akses untuk ikut, Pak. Itu jadi peran rakyat tidak ada. Itu mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang-karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Pak. Iya, come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Kan ada sekian ratus wakil rakyat. Tidak semua di pemerintahan. Benar nggak? 80% koalisi Bapak. Iya, 80%. Oke. Tapi kan kalau mereka tidak setuju, bagaimana? Jadi dalam arti, mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi jangan ngarang gitu loh. Ya kan? Ngaku bahwa ini draft. Ya kan? Orang kita aja belum, saya sendiri sebagai presiden belum bikin surat
ke DPR kok. Surpres. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya Pak sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Iya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Ya. Kalau dia sudah diberi wewenang cukup, ya kenapa harus ditambah? Jadi ini tinggal kita menilai secara arif gradasi itu, ya kan? Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, ya kan, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus, ya kan, mencari-cari? Menurut saya. Tadi saya mau follow up ketika Bapak bilang sudah memperingatkan dan nanti sebelum nanti akan ambil tindakan kepada kepolisian. Tadi Bapak mengatakan itu. Tidak hanya kepolisian, semua Seluruh lingkup aparat. institusi. Ya. Nah, ukurannya apa Pak? Mana momen indikator yang Bapak rasa ini memang sudah waktunya ambil tindakan? Apakah beragam kasus yang terjadi belakangan? Apakah itu belum cukup untuk Bapak mengambil tindakan seperti tadi kata Bapak? Saya kira kita bisa melihat, ya, saya umpamanya nanti akan menilai apakah penyelundupan narkoba berkurang. Kedua, apakah penyelundupan barang-barang terlarang berkurang. Ya. Intinya itu yang saya sampaikan ke semua aparat penegak hukum, narkoba harus kita perangi, sangat berbahaya untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Very dangerous is narkoba. Ya. Kemudian penyelundupan barang-barang itu membunuh pabrik-pabrik. Itu berarti membahayakan kehidupan ratusan ribu rakyat kita. Itu saya sampaikan kepada Kapolri, saya sampaikan kepada Jaksa Agung, kepada penegak-penegak hukum lain. Saya minta diperhatikan masalah ini. Menko Polkam juga sudah jelas. Jadi penyelundupan narkoba, penyelundupan barang, kemudian manipulasi, fraud, ya, penipuan, terutama di bank-bank dan di kong kaling kong antara bankir, pengusaha untuk menjebol atau mengemplang hutang. Ini kriteria yang saya sudah berikan dan ya sekarang saya lihat sebagai contoh Jaksa Agung, polisi dibantu TNI bertindak. Kita sudah menyita 1 juta hektar kebun-kebun melanggar, kebun bermasalah dan kemungkinan dalam waktu dekat akan sampai 2 juta. Saya dapat laporan, ya, ini laporan dari BPKP, Jaksa Agung, ya. Ini sebelum saya jadi presiden, di kabinet sebelum saya udah dilaporkan ada kurang lebih 3,7 juta kebun kelapa sawit yang bermasalah, yang melanggar aturan dan melanggar hukum. Jadi saya bilang kalau itu temuan lembaga judisial, aparat penegak hukum, proses sesuai hukum. Ya, jadi menurut saya sudah ada kemajuan. Ada hal-hal yang tadinya kasus-kasus yang tidak berani disentuh, bisa kita mulai bertindak. Ini bukan pekerjaan ringan. The road is still long, perjalanan masih jauh. Ya, saya terus terang, tapi saya sudah kasih peringatan dan saya sudah menghimbau. Saya pernah kumpulin hampir berapa ratus perwira kepolisian di Akademi Kepolisian. Kapolri yang undang saya bicara, saya bilang,
Saya bilang, saudara-saudara, ini masalah bangsa dan negara. Jadi saudara sekarang ujung tombak. Yang saya katakan, kalau narkoba tidak kita berantas, yang hancur anak-anak kita, masa depan kita hancur. Keberhasilan negara yang kuat antara lain keberhasilan daripada tentara dan polisinya menjadi baik, menjadi unggul. Ini pelajaran sejarah. Negara itu kuat. Saya sampaikan, masalah korupsi ini masalah yang sangat penting. Kita harus berani untuk mengurangi kalau bisa sampai sekecil-kecilnya. Kalau enggak, ya hancur masa depan kita. Karena kekayaan kita hilang, ya kan? Yang bisa dipakai untuk membantu orang miskin dipakai hanya segelintir orang. Tapi ya alhamdulillah ya saya merasa ya dalam berapa tadi 5 bulan yang laporannya kita bisa selamatkan cukup besar ya. Hampir potensi kerugian yang kita selamatkan itu 1.440 triliun. Itu dari 1 juta hektar kelapa sawit aja yang bisa kita selamatkan segitu. 480 triliun setahun. Kalau dikali 10 tahun ya demikian. Pertamina juga kita bisa selamatkan kerugian yang sekian banyak. Ini baru 150 hari tuh, sekian, ya kan? Nah kalau kita lihat pengungkapan yang lain, ya saya kira prestasi kita total pengungkapan sebelum 20 Oktober itu 645 triliun. Jadi I think we are moving fast. Tapi saya terima nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Tiap undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas, ya kan? Tapi juga kita harus juga nanti mungkin Mensesnek dan tokoh-tokoh kita bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya supaya nggak beredar macam-macam fiktif. Tapi ini kan biasa orang Indonesia kan, benar nggak? Sebelum saya umum ke kabinet sudah banyak daftar kabinet yang beredar dan yakin gitu loh. Ya kan, saya bicara orang dekatnya Pak Prabowo. Iya kan? Daftar harapan itu Pak. Daftar harapan. Orang-orang yang harap mau. Terima kasih Bapak Presiden. Jadi titip RUU Polri ya Pak. Untuk dikawal Ya, langsung. Titip RUU Polri, Pak. saya berkepentingan karena kita butuh polisi yang terhebat. Terhebat yang bisa diawasi. That is kunci. Karena kalau enggak, kita lihat negara-negara lain ya, aduh, akhirnya, tapi tidak hanya polisi, tentara pun banyak yang sudah jadi satu sama kartel. Kalau lihat di Meksiko, ya kan, di Meksiko ada kasus, maaf, jangankan kepala polisi atau panglima tentara, presiden ada yang terlibat ya di Meksiko, ya kan, akhirnya dia lari dari Meksiko. Bayangkan kalau presiden sudah bisa dibeli oleh kartel narkoba. Ya kan? Ini terjadi di banyak negara. Jangan mengira bahwa kita ini imun terhadap bahaya-bahaya itu gitu loh. Ya kan? Makanya check and balance, transparansi yang benar itu sangat penting. Sangat penting, ya kan? Karena yaitu power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi ini memang benar itu, ya kan? Pak Presiden, terima kasih banyak atas kesempatan diskusinya. Dan karena antusias ini ingin kami share kepada publik. Kemarin kami sengaja membuka kesempatan Pak kepada publik melalui akun sosial media kami. Mau titip pertanyaan apa untuk Pak Prabowo Subianto. Dan selama 5 jam ini Pak,
5 jam, lebih dari 800 pertanyaan dan komentar Waduh. masuk, artinya publik juga begitu antusias. Dan yang terbanyak ini sekitar 26% ini berisi kegeraman masyarakat pada koruptor. Jadi masyarakat sangat geram dan ini mengingatkan saya pada janji kampanye Bapak untuk akan mengejar koruptor sampai ke Antartika waktu itu kan. Tapi harus diakui Pak bahwa pemberantasan korupsi di era Bapak cukup galak. Ini bisa dilihat dari jumlah kasus yang berhasil atau berani diungkap ya. Dan baru-baru ini Bapak juga bertekad lagi, saya nggak tahu ini metafor atau beneran, akan menempatkan para koruptor ini di pulau terpencil yang dikelilingi hiu, gitu kan. Nah, nanti human rights lagi aku salah itu. ya, tapi ini seperti Alcatraz kan Pak di Amerika ya. Meskipun ada pandangan juga Pak bahwa sanksi kurungan ini tidak akan bikin jera koruptor kalau tidak dimiskinkan. Jadi kalau aset-asetnya tidak dirampas. Ini kaitannya dengan RUU perampasan aset. Bahkan sebagai efek jera Pak, netizen ini juga ada yang mengusulkan hukuman mati untuk koruptor. Ya, ini bagaimana tanggapan Bapak dan mungkin kalau tadi korupsi ini menjadi concern yang utama, concern yang kedua dari yang masuk yang kami tampung itu adalah mengenai lapangan pekerjaan Pak. Banyak keluhan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Mungkin dalam waktu dekat apa upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan mungkin di sektor apa Pak Prabowo Subianto? Baik, ini pertanyaan bagus ya. Jadi jangankan rakyat yang geram, saya juga geram. Ya. Saya juga geram masalah korupsi ini karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources kita sangat besar, dan terjadi kasarnya adalah perampokan lah. Saya bisa harus dikatakan apa nih, perampokan kan. Dan perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal, iya kan? Jadi kalau dicek tidak ada pelanggaran, iya kan? Tender sudah diatur. Siapapun pemenangnya. Kadang-kadang tender itu diam-diam tidak diumumkan. Atau diumumkan hari Selasa jam 10, tak tutup udah jam 2 udah tutup, ya kan? Tek. Yang masuk 3 penawaran semua Related. orang yang sama. Udahlah. Seperti akal-akalan. Benar kan? Ini praktek sudah terjadi. Ya ini kan dari segi hukum tidak salah. Satu, geram. Jaksa Agung juga kadang-kadang geram, Pak. Kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri. Dia naik banding, kita menang. Terus Mahkamah Agung PK Selesai. kita dikalahkan. Jadi ini masalah ya. Jadi langkah saya dalam waktu dekat saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan ya dengan Menseknek. Saya ingin naikin gaji semua hakim. Saya ingin naikin gaji skala signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Ya jadi memang apa ya hasil efisiensi gitu. Kalau tidak salah ya untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh 12 triliun ya. Nggak sampai 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia, semua gaji. Dan signifikan. Nanti saya dimarahin juga, kok hakim yang dinaikin signifikan, kami gimana? Ya tapi hakim dulu mungkin ya. Karena hakim kita harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga kasih petunjuk, hakim harus punya rumah dinas
yang layak. Ini sedang dikerjakan oleh Menteri Perumahan. Kalau tidak salah kita punya hakim seluruh Indonesia nggak sampai 10.000. Kalau tidak salah 9.000 sekian. Jadi ini harus diadres. Hakim dulu diperbaiki, kemudian aparat-aparat yang lain. Jadi saya sangat sependapat. Jadi pertama yudikatif kita harus kita bersihkan, perkuat, dan ya maksud saya ya kalau kita tahu penjara kadang-kadang dengan kekuatan uang dia tiap malam bisa keluar Bisa, Pak. Iya. jalan-jalan. Meskipun ada di pulau terpencil, Kalau kalau di ada pulau- uang kalau bisa di pu- disuap, Pak. Kalau di pulau kecil kan susah dia mau keluar. Tapi bisa sewa mau keluar helikopter. Hah? Oh nggak bisa. Pulau mana gitu kan. Ini sedang kita cari gitu loh. Tempatnya, pulaunya gitu. Saya diusulkan ada pulau lepas pantai Banten. Wah, ini terlalu dekat. Iya kan? Iya kan? Pakai perahu bisa ada yang datang nganter bakmi Gajah Mada mungkin. Nah, jadi saya itu salah satu ya. Nah, masalah dimiskinkan. Saya berpendapat begini. Makanya saya mau negosiasi selalu. Kembalikan yang kau curi. Tapi memang susah. Gitu. Ya kan? Karena secara sifat manusia mungkin dia nggak mau ngaku. Ya kan? Jadi pertama harus dikasih kesempatan. Jadi apa yang kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tapi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti para ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Iya kan? Karena dosa seorang tua sebetulnya kan tidak boleh diturunkan ke anaknya, kira-kira kan begitu. Tapi ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum. Hanya memang benar harus ada suatu sikap jera karena kadang-kadang dengan kekuatan uang, okelah aku ditangkap, okelah aku masuk pengadilan, paling saya dikasih 6 tahun, nanti 6 tahun saya jalankan 3 tahun, habis itu saya keluar. Ya. Dan selama 3 tahun saya juga nanti bisa saya sogok pejabat ini pejabat itu sehingga saya mungkin tiap 5 hari saya keluar. Iya kan? Jadi ini masalah gitu loh. Jadi saya memang mengatakan ke aparat hukum kalau hakim kasih vonis yang tidak masuk akal, yang menyakiti perasaan rasa adil rakyat, kita naik banding. Dan kita berhasil berapa kali, iya kan? Benar nggak? Ada kasus berapa triliun dia hilangkan, hanya dapat berapa tahun itu? Ya. Harvey Muiz, Pak. Iya. Dan ada yang lebih parah, ada yang lolos sama sekali. Ini saya suruh kejar ini delik-delik hukumnya. Jadi ini masalah serius. Ini benar. Rakyat geram, jangan rakyat geram. Saya yakin kalian semua geram semua. Kalian mengerti, ya kan? We are not stupid, benar nggak? Kalau kasus dia hilangkan 100 triliun, dapat 6 tahun, ini kan nggak masuk akal. Iya kan? Jadi saya sangat sependapat ya. Hukuman mati. Pada prinsipnya ya sebenarnya kalau bisa kita tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja
kita yakin 99,9% dia bersalah, mungkin ada satu 0,1. masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Ya. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Sehingga pada prinsipnya ya banyak pelaksana hukum mati kan diulur, ya kan, bahkan ujungnya juga tidak dilaksanakan sebenarnya kan. Itu kita lakukan jurisprudensi pemimpin-pemimpin kita sebelum, ya kan. Bung Karno tidak melaksanakan, berapa orang yang dihukum mati, Pak Harto tidak laksanakan, berapa orang dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya pada prinsipnya juga kalau bisa kita cari efek jera yang tegas, tapi mungkin tidak sampai hukuman mati. Tapi ini tentunya nanti konsensus para pimpinan politik dan para pakar-pakar hukum. Tapi saya tangkap bahwa memang rakyat tadi ya itu lapangan kerja. Lapangan kerja, Pak. Lapangan kerja ini masalah bagi seluruh dunia. Masalahnya ini sekarang adalah lapangan kerja, saya yakin sebentar lagi cukup banyak. Tapi, maukah dia kerja di mana ada lapangan kerja? Ya kan? Menurut saya dia mau. Kenapa? Sekarang ada yang kerja di Malaysia, ada yang kerja ke Timur Tengah. Jadi maksud saya begini, kita nanti dengan proyek-proyek ini yang kita akan lakukan, banyak lapangan kerja ya. Sebagai contoh, nanti yang kita mau bikin hilirisasi itu, ya, di bidang perkebunan, kelautan, perikanan dan sebagainya, itu kurang lebih kita bisa ciptakan 8 juta lapangan kerja. Koperasi desa 1,6 juta. Tapi belasan juta petani hasil penerimaan dia, ya, penghasilan dia akan naik. Kita yakini akan naik. Nah, masalahnya kalau mau kerja di kota besar ruangan AC terbatas. mungkin, ya. Sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok. Iya kan? You jadi manajer makan bergizi, manajer koperasi, tapi lebih dari itu Anda jadi penggerak, Anda guru, Anda motivator, Anda pembina koperasi. Nah, ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Actually this is the whole rencana kita. Jadi lapangan kerja saya optimis, hanya masalahnya adalah bersedia tidak. Saya yakin dia bersedia. Saya percaya dengan pertumbuhan ekonomi kita bisa. Tapi tentunya harus ada keberpihakan. Dalam arti, contoh ya, ini terjadi sekarang. Yang harus kita siap mental. Makanya iptek harus kita kuasai. Kenapa? Sekarang terjadi robotics. Ya, AI, Pak. AI robotics, pabrik yang tadinya 5.000 orang dijalankan oleh 15 orang. Mercedes-Benz itu sekarang dia bisa jalankan pabrik mobil dengan 20 orang yang tadinya 3.000 orang. Nah, bagaimana kita? Ini keputusan politik, tapi kita harus keberpihakan. Jadi contoh ya, saya lihat hal-hal kecil. Apa itu efisiensi, tapi efisiensi harus ada kemanusiaan. Sebagai contoh umpamanya jalan tol. Jalan tol kan ada ya kan petugas kan yang
Iya. Tapi nanti dengan robotics Hilang. hilang pekerjaan itu. Sekarang udah tidak ada. Hah? Sekarang udah tidak ada petugas jalan tol Pak, sudah pakai tap aja. Pakai Tap tab, in pakai card. iya maksud saya ini kan perkembangan kan. Iya. Ya. Nanti gimana kalau nanti di banyak di sekarang saya dengar ya di Emirates Arab kementerian-kementerian itu banyak yang paperless. Jadi dia berani dia mungkin satu kementerian tuh mungkin hanya 300 orang. Kita mungkin 3.000 orang. Kementerian Pertahanan yang saya pimpin 5.000 orang. Tapi waktu COVID yang masuk hanya 1.000 orang. Jadi berarti 1.000 orang cukup. iya kan? 1.000 orang cukup. 1.000 orang cukup. Iya kan? Tapi jumlah penduduk kita besar. Jadi gini antara efisiensi, teknologi, keberpihakan. Tapi ya sudah. Contoh kita masih bisa kembangkan industri perikanan. Aqua farm. Ya. Aqua farming. Rencana kita segera kita mulai tahun ini 20.000 hektar di pantai utara. Itu nanti minimal menimbulkan direct employment minimal 40.000 orang. 2 per hektar. Mungkin bisa lebih. Kemudian tapi off-nya jadi itu on the project, tapi kan ada distribusi, ada marketing, dan sebagainya. Itu nanti ada multiplier effect. Juga kapal tangkap ikan. Rencana saya dalam 3 tahun kita minimal rencana kita mau bangun 1.000 kapal ikan. Tonasenya kurang lebih 300 gross ton, 300 GT. Jadi dengan 1.000 mungkin tiap 10 kapal harus ada mothership atau tiap 20 kapal ada, jadi mungkin ada 100 mothership atau minimal 50 mothership. Satu kapal mungkin awak kapalnya 20, berarti 1.000 20.000 orang kerja. Nah kapal itu kan harus ada shift. Dia 1 bulan di laut, mungkin dia harus diganti krunya. Jadi itu bisa 40.000 orang dari situ. Belum dermaga, belum cold storage, belum processing, belum pengalengan dan sebagainya. Ini lapangan kerja lagi, devisa lagi, protein untuk anak-anak kita. Jadi lot has to be done, tapi memang kita harus waspadai disruption teknologi. Dan antara itu, apakah Presiden memberikan target untuk 2025 sesudah sekarang strukturnya sudah full ya, lumayan full ya, yang esensial. Apakah Presiden memberikan target untuk 2025 ini berapa misalnya proyek yang akan dikerjakan, dan apakah sudah ada tanda-tanda pihak yang tertarik untuk ikut serta dalam financing syndication dari leverage-nya dari Danantara, Pak? Oke, kita tidak beri target, kita karena saya pendekatannya adalah feasibility daripada proyek itu. Yang paling penting harus feasible, ya harus yang saya kasih kriteria satu harus bisa memberi nilai tambah yang signifikan. Ya. Kita tidak mau jual boksit gelondongan. Proses jadi alumina naik berapa kali nilainya, alumina proses jadi aluminium naik berapa kali nilainya, ujungnya jadi macam-macam. Kalau tidak salah, kalau udah menjadi panel surya, ya, panel surya di situ itu nilai tambahnya 115 kali. That is where kita nanti akan jadi wealthy. Jadi saya kasih pengarahan, proyeknya harus feasible, harus
beri nilai tambah kepada bangsa Indonesia. Itu satu. Dengan feasible kita punya sumber alam, kita punya off-take, market yang jelas. Nah ini proyek ini feasible. Dengan feasible, sumber alam jelas, off-take jelas, market jelas, proyek ini on its own project menarik untuk investasi. Begitu. Pak, dengan policy Trump, tarif reciprocal tarif, ini kan menandai the worst protectionism policy in the world after Great Depression 1930 ya. Iya. Nah, ketika semua negara itu berpikir untuk dirinya sendiri, Ya. investasi justru ditarik ke dalam negeri. Ya. Gimana ini pengaruhnya terhadap Prospek nasib Danantara dalam waktu dekat terutama? Saya tambahin Pak, satu lagi Pak. Kenapa tokoh-tokoh asing banyak banget sih? Ada yang juga di sosial media. Itu kenapa koruptor dijadiin orang yang juga mikirin Danantara gitu. Maksudnya Taksin gitu. Satu lagi Pak, satu lagi terkait Danantara. Karena salah satu tugas Danantara kan juga menarik investasi asing ke sini. Nah kalau kepastian berusaha di Indonesia tidak diperbaiki, lalu bagaimana Pak membuat ini lebih menarik untuk investor asing? Jadi memang kalau masing-masing proteksionis akan menjadi kemungkinan kontraksi, resesi dan sebagainya. Hanya ada satu keadaan unik di masalah Indonesia. Satu, populasi kita sangat besar. Dan sebagian besar populasi kita masih hidup di level yang cukup rendah katakanlah. Ya. Jadi we have a big market. Kita punya. Yang kedua, kita punya sumber alam yang luar biasa. Ya kan? Satu, pasar besar yang perlu untuk naik, ya, yang butuh segala macam barang, ya, produk dan jasa, dan kita punya sumber alamnya. Jadi dari segi alam, dari segi kondisi yang kita terima, sebenarnya bukan niat kita mau berinteraksi sama bangsa lain, tapi kondisinya kadang-kadang dia yang nggak mau kan. Kita tidak mau proteksi, kita ini terlalu membuka. Sebenarnya we are too nice, Mbak Uni. Kita terima. Ini Eropa ini agak, ya tapi saya baik terus sama mereka gitu. Kita izinkan mereka jual Mercedes-Benz, izinkan mereka jual BMW, izinkan mereka jual apa produk mereka. Begitu kita mau jual kelapa sawit, mereka selalu Uni Eropa. satu. Jepang, berapa puluh tahun Jepang di Indonesia? Jual Toyota, Pajero, Lexus, Toshiba, Hitachi, ya. Kita mau jual pisang, dipersulit. Katanya kurang panjang lah, inilah itu, ya kan? Come on, kita punya pisang kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang itu. Jadi saya bicara sama tokoh-tokoh Jepang, saya bicara, tuh kita tuh punya hak dong. Kita ingin sejahtera, rakyat saya ingin sejahtera seperti rakyat kamu, ya kan? Jadi kita tidak proteksionis, ya kan? Kadang-kadang sekarang kita mau melindungi, tapi ya oke lah. Tapi, nah, saya punya pandangan, raw material kita proses, kita punya market. And this market is growing. We are growing karena rakyat kita mulai dari dasar yang tidak terlalu tinggi, ya kan? Begitu dia ada
kemampuan uang sedikit, pasti dia mau mikir anaknya sekolah. Habis itu anaknya sekolah, dia yang tadinya punya sepeda dia mau naik ke motor, yang punya motor dia bisa mau naik ke mobil kecil umpamanya dan sebagainya. Kita diperkirakan, diramalkan 2030, ya kan? Ini enggak. 2030, which is berapa tahun lagi? Pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, Tembaga. kita punya tembaga, kita punya semua untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Mungkin 250.000 menengah ke bawah, mungkin 100.000 menengah ke atas, mungkin 50.000 atau 20.000 yang spesialis lah, ya kan? Off-road, saya kira itu wajar, ya kan? Jadi itu daya tarik untuk minat leverage ikut serta dalam financing because investment. Dia ada growing market, nggak bisa dipungkiri, iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Hitung-hitungan tadi kan saya bisa hitung kita deh. Kalau saya tuh yakin 8%. Saya yakin 8%. Jadi ini masalah tarif Trump ini menggoncangkan, menggoyahkan. Kita harus waspada, kita harus tegar. Tapi kita tidak panik, kita tidak boleh, ya kan, Takutan. grogi. We have so much strength. So much strength. Hanya ada will atau tidak, ada keberanian nggak pakai strength itu, ya kan? Bapak kalau ada kesempatan bicara langsung dengan Presiden Trump, ada yang Bapak spesifik ingin sampaikan, Pak? Saya ingin sampaikan, saya bilang we respect United States, we have been good friends for many years, ya kan? And we are willing. We always invite you to participate in our economy. Ya kita mohonlah ada perlakuan yang baik begitu. Modal kita untuk nego apa Pak? Karena kan Presiden mengirim negosiator tingkat tinggi kan ke Amerika. Yang paling dipersoalkan oleh pemerintahan Trump ada 3 kan, import license, TKDN, tingkat dalam negeri itu, tingkat komponen dalam negeri, sama devisa ekspor. Nah, apakah berarti di situ kita bisa menurunkan atau mengubah posisi? Devisa ekspor, saya kira Ya, bukan hasil devisa hasil DHE SDA, hasil devisa ekspor. 3 hal itu yang paling dipersoalkan dari Indonesia. Tapi itu saya kira salah pengertian dari mereka. Pertama soal TKDN, saya akui kadang-kadang ada KL kita yang terlalu kaku, sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan. Masalah DHE, saya kira DHE itu adalah semua perusahaan, peraturan kita soal DHE ya, semua perusahaan yang menikmati fasilitas aset dari Republik, dari negara kita, ya berarti kalau HGU, HTI, HPH itu adalah menikmati aset negara. Satu. Kemudian menerima kredit dari bank pemerintah. Wajib untuk menaruh hasil ekspornya di Indonesia. Kan wajar dong. Ya. Itu yang mau dijelaskan ya Pak ya? Iya, nggak ada kalau dia bawa uang sendiri, nggak ada. Perusahaan tambang kita bebasin kok. Nah itu satu. Dia mau reciprocal. Jadi kamu punya kamu punya ekspor sekian, surplusnya dia mau agak dikurangi dan sebagainya. Kita we are Willing to negotiate, Pak? yeah, willing to negotiate. Why not? Ya kan, mereka tanya saya sudah, is Indonesia willing to buy
oil and gas from United States? Saya bilang, yes, why not? Siapa ini yang bertanya Pak? Apakah setelah Trump mengumumkan? Enggak, sebelum. Oh, sebelum. Iya, sebelum. Ya tapi mungkin perjalanannya aja ini nggak ada masalah, kita negosiasi, ya kan. Jadi kita memang import cukup banyak BBM dari luar dan gas. Dan saya periksa, saya cek banyak yang nggak jelas. Importnya dari mana gitu loh. Lewat broker gitu. Kenapa lewat broker? Langsung aja. Ya kan? G2G. Pertamina langsung kamu, ya kan? Dan tentunya harus impor dari negara yang saling menguntungkan dong. Entah Amerika, entah mana, ya kan? Gitu saya. Private sector Pak Presiden, Ah. berapa strategis? Gimana Danantara? Sudah. Tar dulu, Taksin belum dijawab. yang Taksin. kenapa ada tokoh yang Ada Tony Blair, ada Ya, yang gini, Tony Taksin- Blair nggak ada, enggak. nggak jadi. Taksin adalah seorang tokoh politik yang dikudeta. Dia menang mandat berkali-kali dikudeta. Ya, jadi berarti ada faktor. Saya tidak mau terlibat dalam domestik politik itu. Anda paham? Ya. Nah. Sama Anwar Ibrahim masuk penjara berapa kali? Atas tuduhan korupsi, atas tuduhan macam-macam. Ya. Apa kita mau Ikut. mau kita korbankan, kita mau ikut jelek-jelekin Anwar Ibrahim? Anda ngerti? Banyak kasus seperti itu. Termasuk diri saya dituduh mau kudeta. Saya dituduh mau bunuh macam-macam lah. Ya kan? Mau bunuh Pak Harto, mau bunuh Habibie, mau bunuh Gus Dur. Ya, dan Faktanya dia mampu Pak ya? Di Danantara ya memberikan begini, leverage. dia punya jaringan besar, dia punya pengalaman besar, dan dia bersedia tanpa dibayar. Ray Dalio tidak mau dibayar, Jeffrey Sachs tidak mau dibayar. Paling mereka bilang ya sudah, kalau aku datang hotel sama angkutan lah di Indonesia, dan kita bilang kita reimburse tiket kamu. Berkali-kali banyak toko-toko itu mau bantu kita, nggak mau dibayar. Jadi tidak sulit meyakinkan mereka ketika Bapak meminta. Tak sulit. Ray Dalio sangat antusias, tapi dia udah ingatkan, kamu akan dilawan. Kamu. Kapan tuh? Kenapa Pak? Hah? Kapan itu? Sebelum Bapak Sebelum Danantara, diskusi. iya. Dia selalu ingatkan saya. Dan Bapak merasa dilawan sekarang Pak soal Danantara? Enggak, dia bilang itu wajar. Iya. Every new initiative will be opposed. Ya kan? Itu sifat daripada suatu organisasi dimanapun, ya kan? Mayoritas condong tidak mau ada perubahan. Nggak tahu saya. Itu ternyata ya, itu fenomena ya. Human nature Pak. Human nature, ya. Jadi, tapi I'm convinced this is right. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Kita buka-bukaan, ya kan? Udah 7 kali Bapak ngomong ini selama acara kita ini. Dihitung yang bau nih. Jadi sudah, jadi kita buka. BUMN tanpa Danantara, Anda tahu maksud saya? Iya. Ya, banyak direksi yang kaya raya, BUMN-nya rugi, hancur. Saya harus selamatkan Garuda. Kalau nggak ada Danantara, mungkin sulit. Dengan ada Danantara, kita bisa selesaikan. Tantangan banyak, benar. Bukan tantangan. Danger and risk banyak. Tapi kita masukin mekanisme, mungkin nanti Anda perhatikan ya, mungkin Danantara will be the most oversight dari banyak organisasi. Karena itu yang saya mau hindari. Dan orang macam-macam waktu saya disodorkan oleh Pak Rozan, ya saya dari mana kita ini rekrut, ini dari internasional, etc. Saya lihat biodatanya, cukup lumayan orang-orang ini mampu di bidangnya, ya kan? Nggak saya rubah satu pun. Pak Rozan
nunggu-nunggu, nggak saya rubah satu pun dan nggak saya titip siapa. Saya hanya minta harus ada komite teknologi. Jadi semua proyek, karena ini proyeknya banyak processing, saya minta ada tim teknologi yang kuat. Kita minta dari fakultas-fakultas teknik. Jadi lulusan macam-macam yang menguasai teknologi supaya menilai teknologi. Kita jangan dibohongi terus, ya kan? So di ujungnya saya ingatkan ya bahwa makanya kita beri nama dan antara daya Anagata Nusantara. Anagata masa depan, ini adalah kekuatan masa depan. Ini milik anak dan cucu kita. Jadi harus dijaga. Makanya kenapa saya antusias dengan penghematan efisiensi, saya bisa dapat 300T kira-kira ya. 300T ini akan jadi dana investasi. Jadi tidak akan dihabisi di APBN. Jadi tahun depan tetap ada. Malah ada hasilnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya merasa ini tabungan untuk anak cucu. Ini dasarnya dan saya ingatkan kepada manajemennya dan antara awas saudara paling diawasi. Di situ Anda lihat kalau tidak salah ada oversight committee, ketua BPK, ketua KPK, Kapolri, ketua OJK, ketua BPKP, ketua Kapolri, PPATK. Jaksa Agung, PPATK. PPATK, ada semua di situ. Silakan aja kau tipu itu semua. Iya kan? Hah? Dan nanti dengan IT, dengan digital, dengan AI, sulit. Apa sekarang ya? Apa istilahnya? Digital, rekam digital ya? Jejak digital. Jejak digital, waduh susah ini. Anda mau fraud sekarang, cek cepet apa tuh? Terbacanya. Red alert, tadadadat, itu cepat. Tapi memang ini tantangan, challenging. Tapi kita harus berani, kita harus coba berani dan insya Allah banyak yang saya ditelepon banyak kepala negara. Wah, selamat. Nanti Anda akan dikenang karena ini adalah ya insya Allah tolong bantu advice karena kalian lebih pengalaman. Tapi saya udah dapat umpan balik ya dari Pak Rozan CS. Sekarang kalau mereka ketemu tokoh-tokoh atau mereka berkunjung ke negara lain, sekarang mereka dipanggil oleh presiden, oleh perdana menteri, oleh negara lain. Kenapa? Dia datang dengan sebagai 900 pimpinan, miliar dolar. ya kan, sovereign wealth fund 982 miliar dolar. Dia dipanggil. Jadi kita mulai dan kita nggak sadar bahwa we are strong, we are wealthy. Yes, kita harus lebih ketat, harus lebih waspada. Kadang-kadang ya, ini namanya the curse of resource, the curse of the wealthy. Kadang-kadang karena saking banyaknya kekayaan, kita ini terlena. Kita complacent dan kita boros. Kalau mendengar penjelasan Bapak, bagus ya Pak? Saya termasuk saya nih. Ini tahun ini kalau nggak salah 70 tahun Asia Afrika. Ada yang sodorkan Pak, saya bilang 70 tahun kita sederhana aja. Gak usah undang 100 kepala negara, bener nggak? Bayangkan kalau kita undang 100 kepala negara, iya kan? Mendingan buat makan bergizi gratis. 100 Mercedes, 100
Kamar, Sweet room, masing-masing kepala negara bawa 18. Tapi kan nanti ceritanya gini Pak, kalau mereka datang perputaran ekonomi di Indonesia. Udahlah kita hemat dulu. MBG aja ya Pak ya. Kalau ulang tahun ke-80 nggak apa-apa. Saya nggak tahu. Pak Presiden. Ya. Satu Soal saja. private sector, Tadi Pak belum Presiden. dijawab. Private sector. Seberapa strategis? Begini, private sector sangat penting. Nggak bisa everything done by the government, benar nggak? Makanya saya bilang enggak. Sekarang Pak Jokowi sudah bekerja, mulai sekarang infrastruktur, kereta api, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta. Saya yakin akan lebih efisien, karena dia nggak mungkin curi dari dirinya sendiri, iya kan, benar nggak? Dia nggak mungkin markup, tendernya dia tender bener gitu loh, benar nggak? Iya kan? Untuk apa dia menanggin orang, ya kan? Dia harus sangat efisien, sangat lean. Jadi private sector itu sangat penting. Ujungnya private sector yang akan ciptakan lapangan kerja paling banyak. Tapi maksud saya pemerintah ini di saat yang kritis untuk hal yang tidak menarik, masa sekarang private sector kita harapkan kasih makan gratis ke anak-anak? Mana ada private sector yang mau investasi 1.000 kapal ikan? Iya kan? Kita harus rintis dulu, gitu. Contoh, mana ada private sector mau buka dermaga ikan di Pulau Tobelo atau mungkin dia bilang, ya kan? Tapi kita harus, karena itu bagian negara kita. Rakyat di situ, di pulau-pulau di Indonesia Timur, dia harus nikmati kemerdekaan. Di ujung perbatasan, di Kalimantan bagian utara, rakyat sana, kapan kita merasakan kemerdekaan? Kenapa nggak ada jalan aspal ke desa kami? Kenapa nggak ada listrik? Kenapa nggak ada? Kan gitu. Di situ pemerintah. Tapi kalau swasta mau, monggo. Saya yang izinkan rumah sakit orang swasta asing boleh buka rumah sakit di Indonesia. Saya juga meneruskan, saya buka nanti kawasan universitas manapun yang mau buka kampus di Indonesia dari dunia boleh. Kalau bisa Harvard atau MIT atau Sorbonne mau buka kampus di Indonesia, iya kan? Kualitas tertinggi, nggak usah jauh-jauh, iya kan? Dan anak-anak kita pintar, saya bilang dari 32.000 saya yakin saya bisa dapat 6.000 anak-anak yang bisa masuk Harvard. Jadi IQ 120 itu syarat masuk Harvard, Bu Uni. Berarti ya dari tadi sarjana itu 25% bisa masuk Harvard. Dan mereka tuh, kita kadang-kadang kaget. Belum tentu anak orang kaya pintar. Ya. Saya terharu loh. Pengalaman saya di Unhan, di anaknya tukang cendol. Belajar teknik listrik, iya kan? Teknik mesin, belajar kedokteran, anak ojol. Lulus kedokteran. So, I don't know, saya tuh optimis, saya bullish. Saya tidak mau tutup-tutupi, banyak kekurangan, banyak tantangan. Dan tidak gampang memenuhi semua harapan rakyat dalam waktu singkat. Itu yang jadi tantangan bagi saya ya. Everybody wants immediate results. Pak, swasta nyambung kemarin Bapak sampai 4 kali mengundang Taipan, Nine Dragon, orang-orang terkaya di 4 kali Indonesia. saya lupa Kayaknya berapa minimal 3 kali, tapi saya dengar 4 kali. Yang diumumkan 2 kali, Pak. Yang saya ingat Ya. 2 kali. Ya. Nah, itu apakah memang apa yang Bapak harapkan dari mereka ini? Saya mengatakan Anda berhasil. Saya bilang, malah saya katakan, saudara kan sudah kenal saya 40 tahun kan. Saya kenal orang tuamu, dia bilang. Ada Mas Antoni Sareman, saya kenal bapaknya, saya kenal
Pak Mokhtar Yadi, saya kenal, semua itu saya kenal bapaknya. Saya bilang, you have been successful. Bapakmu berhasil. Anda berhasil, Anda kuat. Silakan lari, saya bilang. Saya tidak akan ganggu Anda. Tapi, saya bilang, saya harus urus orang yang lemah. Saya wajib urus orang yang miskin. Jadi tolong, saudara mengerti, ya, bahwa I have to concentrate untuk ini. Tapi kalau mereka naik tingkat, kalau mereka punya kekuatan ekonomi, mereka tambah makmur, daya beli mereka naik, siapa yang untung? Kalian kan, iya kan? Mereka akan beli barang-barangmu dari pabrikmu. Propertimu. Mereka akan beli apartemenmu, rumahmu. Mereka akui. Oke, ya monggo silakan. Itu yang saya bilang. Sampai mereka mengatakan, Pak, apa yang kami bisa ikut? Silakan, Anda pilih di mana Anda mau. Ya kan? Ada yang, Pak, kami buka rumah sakit di sini. Pak, kami mau buka sekolah-sekolah. Oke, good. Konsultasi sama saya, tanya saya. Ya kan? Kita mau, dan saya akan kasih tahu, kita bangun sekolah-sekolah di kantong-kantong kemiskinan. That is my argument to them. Makanya saya menggugah bahwa Anda sudah jadi anak bangsa Indonesia. Kau keturunan manapun terserah, dan kamu harus bangga dengan heritage-mu. Gak ada masalah. Tapi Anda besar di sini, Anda jadi kaya di sini, Anda sudah paham budaya kita, seluk-beluk kehidupan di sini, benar nggak? Saya yakin pun kalau dia tinggal di Amerika, dia pasti rindu rawon, rindu tempe dan sebagainya. Jadi that's my approach. Ayo, Indonesia Incorporated, mereka paham itu. We can only succeed, pemerintah, swasta, UMKM, koperasi. Gak bisa, pemerintah sendiri gak mampu, gak kuat. Swasta main sendiri, susah. Gak apa-apa, kita saling membantu, benar gak? Ada, Pak, kami mau bikin KEK, ini, kemudian kemungkinan kita akan buka 300 pabrik atau 400. Kami mohon, Pak, boleh nggak kami bangun bandara? Silakan. Tapi bisa nggak dapat izin ini? Kita beri izin. Bagaimana air traffic control kita atur? Kenapa? Orang mau bangun bandara kita persulit, benar nggak? Iya kan? So everything is terbuka, exciting kalau saya. Go, everybody go. Competition is good, tapi jangan competition yang saling menjegal. Cooperation, collaboration, this is the new paradigm. Kenapa Tiongkok begitu sukses? Ya dia kolaborasi. Iya kan? Dia bersaing juga di antara mereka kan. Otomotif dia ada BYD, ada apa? Wuling. Wuling, ada apa? Geely, ya. Ada. Cherry banyak. Bersaing.